Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Dalam pagi hari ini, kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati. Dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Bersyukur buat kasih setia Tuhan. Yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Buat kehebatan, kedahsyatan. Yang terus Tuhan nyatakan dalam Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Buat penyertaanmu yang ajaib dalam hidup kami. Sungguh betapa dahsyat dan hebatnya Engkau Tuhan. Dengan segala perbuatan ajaib yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselang di pikiranku, tak teruntuk panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselang di pikiranku, tak terukur panjang setiaku. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus,
hanya Engkau Allah diriku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tertampar. Kami sembah Engkau, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allah diriku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allah diriku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tertampar. Kau tetap Kau tetap Kau tetap Allah selamanya. Sebab Kau tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji, kami bersyukur padamu, Allah yang setia. Kami bersyukur padamu, Allah yang perkasa. Tiada yang sepertimu.
Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Tiada yang sama seperti-Mu. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau. Kami puji, kami sembah, sebab Kau dahsyat, Kau hebat, Kau luar biasa, tiada yang lain, hanya Engkau. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu Tuhan kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah, meninggikan nama-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu. Engkau setia, Kau tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tetap Allah. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami menyembah, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, ditinggikanlah Engkau, dimuliakanlah nama-Mu, sebab Engkau satu-satunya Allah. Engkau satu-satunya Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau.
Hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami aman di dalam, kami tenang bersama, sebab Engkau satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah, memuliakan-Mu. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Kami muliakan Engkau, ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, ya Allah Bapa, ya Allah Bapa. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Ajaib, 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 ajaib. Ya Allah baik, kami menyembah, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang sama seperti-Mu. Ajaib, 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 ajaib. Engkaulah segalanya,
Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang suka. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami memuji. Meninggikan nama-Mu. Kami puji Engkau. Kami sembah Engkau. Kami muliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami puji Engkau. Ya Allah baik, Allah baik, Allah baik. Sungguh baik, sangat baik Engkau. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mulia, mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang besar, ajaib. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Yang dikatakan tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan.
Semua dapat kau lakukan. Ya, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, rasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sungguh tak terbatas kuasa, tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami mau terus percaya bahwa Engkau Tuhan kami, Tuhan yang berkuasa, berdaulat, melakukan segala perkara. Bahkan saat kami tak melihat jalan di depan kami mau tetap percaya Engkau yang sanggup menolong kami. Kami mau terus berharap dan bersandar hanya kepada untuk bahwa kami lebih mengenal-Mu melalui firman dan kasih-Mu yang Kau nyatakan setiap hari dalam hidup. Sehingga kami semakin percaya kepada-Mu. Waktu pagi hari kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Ali. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Saya percaya setiap kita datang kepada Tuhan pagi hari ini datang dengan satu kerinduan kepada Tuhan. Ya. Setiap kita datang dengan rasa haus kepada Tuhan, datang dengan rasa rindu,
bahwa setiap pagi, setiap kita sebelum kita mengawali hidup kita, kita butuh Tuhan, kita butuh pimpinannya, kita butuh firman-Nya untuk menuntun hidup kita. Saya percaya kita datang pagi hari ini bukan karena takut sama Pak Heri, sama Ko Simon, bukan ya. Setiap kita datang punya kehausan, punya kerinduan tersendiri bahwa kita butuh Tuhan, kita butuh Yesus setiap hari dalam kehidupan kita. Oke, bacaan firman Tuhan kita pada hari ini di Mazmur 14 ya. Saya akan bacakan bagi kita semua ya. Judulnya itu kebebalan manusia. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ayat ketiga, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Di sana mereka ditimpa kekejutan yang besar sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Ayat 6, kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Ya, ayat ini cuma sampai 7, cuma 7 ayat pagi hari ini yang kita baca. Dari perikopnya aja kita bisa tahu ya, kebebalan manusia ya. Jadi pagi hari ini kita akan bahas tentang bebal, tentang orang bebal. Saya tadi baca di KBBI ya, kitab bahasa Indonesia, apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Bebal itu apa sih artinya? Bebal itu artinya bodoh ya. Bebal itu sebenarnya artinya bodoh. Tapi kalau dari ayat ini kita baca ya, sebenarnya dari kita lihat bangsa Israel ini sudah bodoh, tidak mau dikasih tahu lagi ya. Itu jadi mereka tuh nggak mau dikasih tahu lagi. Jadi saya artinya itu paling bodoh gitu. Jadi udah bodoh nggak mau dikasih tahu lagi ya. Nah di situ. Jadi uh, di ayat 1b tadi yang kita baca, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah ya. Jadi mereka itu uh, mengakui tidak adanya Allah gitu loh. Orang bebal di sini mengakui bahwa tidak adanya Allah. Jadi karena tidak adanya Allah, mereka itu bebas mau melakukan apa saja. Mereka mau melakukan dosa, mau berbuat dosa, mau melakukan apapun, melakukan semua kesalahan, semua pelanggaran, melakukan sesuka hati mereka. Penting menurut mereka senang, menurut mereka baik, mereka melakukan sesuka hati mereka gitu loh. Ya, mereka tidak, karena mereka menyadarin apa mengakui bahwa mereka itu tidak ada Allah. Jadi bebas mereka mau melakukan dosa, melakukan apapun mereka bebas. Ya. Jadi pada pagi hari ini perenungan buat kita semua. Ya. Uh, saya baca dari ayat ini, saya mau belajar. Saya mau belajar di ini loh belajarnya. Jadi pada saat kita melakukan segala sesuatu, kita belajar bahwa apapun yang kita lakukan, kita menyadari bahwa Allah ada di situ. Ya, kita menyadari bahwa Allah selalu ada dengan kita. Jadi pada saat kita mau melakukan pelanggaran, kita mau melakukan kesalahan, kita menyadari bahwa pada saat kita melakukan ini, kalau saya melakukan ini, kira-kira kalau Tuhan Yesus lihat baik atau enggak gitu, benar atau enggak apa yang kita lakukan gitu. Ya, tapi kadang kebanyakan orang uh, kalau sudah bebal itu ya, dia tidak menyadarin. Jadi ya kita lihatlah ya,
Orang sebenarnya sudah tahu melakukan kesalahan itu, melakukan dosa itu tuh nggak benar gitu loh. Ya seperti kadang orang uh, pergi ke naik klub, pergi kemana-mana, pergi melakukan pelanggaran, melakukan dosa, melakukan korupsi, melakukan apapun, melakukan semua pelanggaran ya. Uh, Pada saat itu mereka sebenarnya mereka tahu mereka apa melakukan kesalahan, tapi mereka nggak mampu, nggak bisa keluar dari situ, ya, nah gitu. Jadi kita harus menyadari senantiasa dalam kehidupan kita sehari-hari, ya dalam bisnis kita, ya dalam bisnis kita harus menyadari, ya kadang apalagi banyak tawaran-tawaran dalam bisnis ya yang untuk melakukan pelanggaran, untuk melakukan apa melakukan hal-hal yang tidak benar gitu, ya banyak tawaran-tawaran, banyak maksudnya tuh kesempatan-kesempatan ya untuk kita melakukan hal-hal yang tidak benar ya. Kalau dalam kami sebenarnya, kalau saya kan toko keramik, jadi kadang hati nurani juga kita. Kita lihat orang jual barang murah-murah ya, tapi kadang kita lihat mereka bisa bermain di kalau kita main di KW 1, mereka bisa main di KW 2, KW 3. Jadi kadang kita uh, apa gimana ya, penting kita barang kita keluar, kita nggak mikirin orang lain gimana risikonya gitu. Orang lain pada saat orang lain pasang, orang lain terima barang kita dengan harga murah tapi kualitasnya nggak bagus gitu loh. Kalau saya jualan, saya selalu bilang sama sama karyawan saya selalu bilang kita harus ngomong kalau ini KW 2, kalau ini KW 3 kita harus jujur ngomong. Kita nggak boleh main di belakang. Kita masuk barang KW 2, kita jual dengan KW 1 dengan harga KW 1, kita nggak boleh main kayak gitu. Tapi kita harus, ya memang kadang butuh hikmat. Karena kenapa? Saya bilang gini, kadang kita uh, ya kita susah ngomong juga. Kadang di dagang orang pengen harganya yang murah, pengen butuh yang murah, tapi mereka nggak tahu kualitas gitu ya. Jadi uh, saya bilang saya punya prinsip dalam dalam usaha. Saya nggak mau pada saat saya dapat untung tapi orang lain dirugikan. Saya belajarnya di situ, dari dulu saya belajarnya kayak gitu. Nggak mau saya jualan barang-barang yang murah tapi dengan kualitas yang tidak bagus gitu. Ya kita kalau bisa apapun yang kita kerjakan dalam bisnis kita, ya dalam dalam segala hal lah, dalam segala aspek kehidupan kita, kita betul-betul menyadari bahwa dalam bisnis kita, dalam kegiatan kita sehari-hari, ya bahwa ada Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita, dalam setiap langkah kehidupan kita, bahwa ada Tuhan. Jadi pada saat kita ingin melakukan pelanggaran, kita menyadari bahwa ada Tuhan sama-sama dengan kita. Jadi untuk kemungkinan untuk melakukan pelanggaran itu agak berkurang gitu ya. Ya bisa nggak kita kebablasan? Pasti bisa, karena kita manusia ya. Kita manusia, tapi pada saat kita melakukan itu kita menyadari, oh ada Tuhan kok, kita melakukan hal yang kayak gini ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kadang kita pergi makan, orang ngasih uang kembalian kepada kita, uang lebih 1.000 aja kita mau kembaliin nggak? Mungkin kalau 1.000 kita kembaliin ya, kalau lebih 100.000 mungkin kita pikir-pikir mau kembaliin atau enggak. Tapi hal yang sebenarnya harus kembaliin gitu ya. Saya pernah kejadian sekali, uh, orang transfer lebih uang kepada saya, ya dia nggak menyadari bahwa dia transfer lebih kepada saya. Tapi pada saat saya kasih tahu, uh, dia bilang, oh lebih ya, atau saya nggak tahu lah, dia pura-pura nggak tahu atau dia ngetes kita ya, kita nggak tahu ya. Jadi ya daripada kita dicap orang nggak jujur, ya kita balikin aja uangnya kan. Ya itu prinsipnya, kalau kita misalnya kita nggak usah lihat firman Tuhan, nggak usah lihat apa, kita nanti kita kalau misalnya kita makan ya kita dicap orang, oh orang ini nggak jujur, besok-besok harus hati-hati nih sama orang, sama Ali ini hati-hati nih besok-besok gitu. Jadi kita belajar, harus menyadari ya dalam segala aspek lah, dalam segala aspek kehidupan kita, ya dalam bisnis kita, apapun, dalam setiap langkah kita harus menyadari bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Karena uh, kadang saya berpikir ya, kita menjadi orang percaya ini memang uh,
kalau nggak ada Tuhan kita memang nggak bisa, ya. Kita nggak bisa melakukan banyak hal. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita sebagai orang Kristen ini tuntutannya memang luar biasa, ya. Banyak sekali tuntutannya. Bukan, maksud saya tuntutan itu gini, kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, ya. Kita menjadi terang, kita menjadi garam, ya. Karena Bapak Ibu boleh lihat, mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin, ya. Pada saat kita melakukan satu pelanggaran saja, kita melakukan satu kesalahan, lihat tuh orang Kristen tuh kayak gitu tuh, gitu, ya. Mungkin teman-teman Bapak Ibu semua pernah ngalami hal yang kayak gitu, ya. Kita dicap seakan-akan orang Kristen itu standarnya tuh lebih tinggi dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, jadi ya memang kita harus berbangga sebenarnya. Jadi kita ini orang percaya, dipandang di mata orang luar kita punya standar yang lebih tinggi. Karena kita adalah garam, kita adalah terang. Kita bisa mempengaruhi banyak orang. Hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada, ya. Jadi perenungan hari ini, aplikasi kehidupan, saya mau belajar, ya. Ini untuk saya pribadi, saya mau belajar untuk senantiasa saya menyadari bahwa dalam setiap aspek kehidupan saya, dalam rumah tangga saya, dalam bisnis saya, dalam hubungan saya dengan teman-teman, ya, saya harus senantiasa menyadari bahwa saya ini harus menjadi garam, saya harus menjadi terang, saya harus menyadari bahwa dalam kehidupan saya eh, ada Tuhan senantiasa dalam kehidupan saya, ada Tuhan menyertai saya, sehingga sorry, saya minum bentar. Saya harus menyadari bahwa Tuhan itu ada selalu dalam kehidupan saya, sehingga ada kesempatan-kesempatan untuk saya melakukan dosa, ada kesempatan-kesempatan untuk saya melakukan pelanggaran. Uh, Pada saat saya menyadari Tuhan ada, saya lebih cepat respon benar gitu loh, lebih cepat oh ya menyadari bahwa Tuhan ada dan kemungkinan untuk melakukan pelanggaran itu lebih kecil lagi. Jadi aplikasinya buat teman-teman, buat kita semua pagi hari ini, yuk kita sama-sama, uh, kita nggak bisa nuntut orang lain untuk jadi garam. Kita nggak bisa nuntut orang lain untuk berbuat baik kepada kita. Dimulai dari diri kita. Yuk kita menyadari bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk kita adalah garam dunia. Yuk kita adalah terang dunia. Kalau kita semua menyadari, setiap orang percaya menyadari bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, ada garam, kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Saya percaya setiap kita akan menjadi saksi dimanapun kita berada. Dalam usaha kita, dalam keluarga kita, dalam setiap aspek keluarga besar kita, keluarga kecil kita, kita adalah terang. Kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, itu yang saya dapat pagi hari ini. Saya percaya setiap kita mengaplikasikan kehidupan kita sehari-hari, kita menyadari bahwa Tuhan itu ada senantiasa dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah garam dunia, bahwa kita adalah terang dunia, sehingga kita tidak melakukan kebebalan, ya. Pada saat kita dinasehati, kita dikasih tahu, kita bukan orang-orang yang tidak mau dikasih tahu. Kita ada orang-orang pintar, orang-orang bijaksana, orang-orang yang berhikmat, sehingga kita dikasih tahu, kita menyadari, oh ya, kita harus berubah, ya. Saya bersyukur, ya, saya karena saya di Pelita, jadi saya menyadari bahwa di Pelita banyak orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang punya hati, ya, punya hati, ya, menasehati saya, apa, uh, saya kayak maksudnya punya gembala yang selalu, kadang kalau misalnya saya seperti domba, saya kalau agak miring ke kanan, pantat saya dipukul dikit, oh, jadi saya supaya saya balik lagi gitu, ya. Jadi ya kita kadang butuh orang-orang yang kayak gitu, butuh orang-orang uh, yang maksudnya berani menegur kita, ya, gitu, ya. Ya, saya punya keluarga juga yang luar biasa. Ko Joni ini luar biasa juga orangnya, ya. Saya lihat kami
Walaupun dulu kami sama-sama banyak nasihat-nasihat yang dia berikan kepada saya baik dalam bisnis, dalam keluarga ya. Ya, jadi saya punya orang-orang yang luar biasa. Makanya saya kadang selalu bilang, uh, kenapa saya bisa balik lagi ke Tuhan, kenapa saya bisa lagi berjalan dalam jalannya Tuhan, karena ada orang-orang yang luar biasa di sekeliling saya, selalu berdoa buat saya, selalu pukul pantat saya untuk saya balik lagi gitu ya, berani menegur saya untuk saya balik lagi. Kadang manusia itu pada saat dia dia melakukan kesalahan tidak sadar, tapi pada saat ditegur dia menyadari, oh ya, ini kita salah udah nih, ini kita udah salah jalan. Pada saat dipukul kita balik lagi, saya percaya kita mau ke arah situ, tidak melakukan dosa dan tidak balik lagi ke sana gitu loh. Tapi pada saat kita ditegur kita balik, kita berjalan dalam tracknya Tuhan. Nah, itu yang saya dapat Pak Heri pagi hari ini. Saya berdoa setiap kita diberkati oleh Tuhan pagi hari. Amin. Oke, terima kasih Ko Ali. Jadi buat sharing firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita dengan sungguh-sungguh. Jadi satu-satunya alasan kenapa orang itu disebut bebal, karena dia menganggap tidak ada Allah. Dan itulah kebebalan manusia yang paling parah. Nah, jadi seperti berkali-kali juga saya katakan, kalau kita salah jalan, kita diingatkan, dinasehati, ditegur, dengan mudah kita akan putar balik. Oh iya, salah ya. Nah, tapi kan iblis akan berusaha membuat kita jadi orang yang bebal. Pikiran kita yang disesatkan dengan berkata bahwa Allah itu tidak ada. Sehingga seperti yang Ko Ali tadi katakan, ya dia akan buat suka-suka, terserah aku, kan Allah nggak ada. Kalaupun dia berpikir secara logika, ya semua alam ciptaan menunjukkan Allah ada, tapi dia tidak mau tahu tentang Allah. Itulah kebebalan manusia. Sehingga karena pikirannya sudah disesatkan bahwa tidak ada Allah, ya dia suka-suka. Nah makanya ya bersyukur kalau tiap pagi kita diingatkan, oh Coram Deo. Nah, kata Coram Deo itu saja sudah mengingatkan kita bahwa kita ini ada di hadapan Tuhan senantiasa. Kan Coram itu artinya di hadapan, Deo itu Tuhan. Artinya kita ada di hadapan Tuhan. Tapi ya jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang bebal. Nah, ini lebih cilaka. Apa maksud saya? Karena ada begitu banyak orang menamakan diri Kristen. Kalau lagi susah teriak-teriak, Tuhan di mana? Katanya Tuhan sertai aku. Nah, tapi kalau lagi giliran dia mau buat dosa, mau buat jahat, itu tadi dia menganggap Allah itu nggak lihat, Allah itu nggak ada. Nah, itu jauh lebih cilaka lagi. Nah, secara duniawi saja orang bebal itu adalah orang yang menganggap Allah itu tidak ada, sehingga berbuat suka-suka dia. Tapi sekali lagi, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, melalui sharing yang Ko Ali sampaikan, kesaksian hidup, mari terus tanam dalam hati pikiran kita bahwa Allah itu ada. Bahkan Allah ada bukan hanya sebagai Allah alam semesta, tapi Allah itu ada bersama dengan kita. Karena Tuhan kita, Allah kita itu namanya Immanuel. Allah beserta dengan kita. Jadi keberadaan Allah itu bukan hanya sebagai Allah pencipta langit bumi, berkuasa atas semesta, tapi yang harus kita ingat itu Coram Deo. Allah itu ada senantiasa bersama dengan kita. Sehingga setiap langkah kita jalani, baik dalam suka, duka, dalam keadaan baik, tidak baik, kita tetap percaya Allah itu ada. Karena ayat-ayat ini dengan jelas katakan Allah itu mengamat-amati, pertolongan itu pasti datang dari Tuhan. Jadi mari di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup kita, melangkah di dalam penyertaan Tuhan. Dengan kesadaran, kepercayaan penuh bahwa Allah itu selalu ada bersama dengan kita. Sedetik pun dia tidak pernah meninggalkan kita, sedetik pun dia tidak pernah membiarkan kita. Sehingga paling tidak, di satu sisi seperti Ko Ali tadi katakan, ketika pikiran kita mau menyesatkan kita, keinginan daging kita ingin menyesatkan kita, secepat itu kesadaran bahwa Allah ada bersama dengan kita. Itu akan menolong kita untuk menggagalkan kita melangkah ke jalan yang salah. Dan di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, Tuhan jamin. Kalau kita nggak berjalan di dalam jalan orang berdosa, kita nggak duduk dalam kumpulan pencemooh, kita nggak ikuti nasihat-nasihat fasik, kita akan berbahagia.
kita akan berhasil. Jadi mari terus Bapak Ibu, Coram Deo, yakin, percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dia menuntun setiap langkah kita dalam setiap situasi. Dan percayalah Tuhan akan memberikan kita hikmat seperti Ko Ali tadi katakan dalam aplikasi hidup sehari-hari, dalam berbisnis, dalam berkeluarga, dalam segala hal. Tentu ada begitu banyak celah, ada begitu banyak tipuan, ada begitu banyak godaan untuk kita melakukan hal yang salah. Tapi percayalah Allah Immanuel itu menolong kita dengan hikmatnya. Sehingga kita tetap bisa berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran. Oke, terima kasih untuk Ko Ali buat sharing firman-Nya. Ko Simon mau tambahkan sesuatu? Iya, jadi di sini kita melihat ya ayat 14 pasal 14 ini masalah kebebalan. Jadi banyak yang kita kadang-kadang melihat ya, orang itu merasa dia paling benar ya. Jadi kalau orang sudah merasa dia paling benar, dia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Tidak ada Tuhan lagi, jadi sehingga apa? Semau mau dia. Jadi kita jangan jadi orang bebal seperti di firman Tuhan pasal 14 ini, yaitu orang yang tidak mengenal Allah, tapi dia datang dengan nama Allah. Nah ini yang saya herannya itu kan. Jadi yang saya temukan hal seperti itu, ya apa yang harus kita lakukan? Ya kita lebih baik mengalah untuk menang, daripada menang kita juga ikut jadi orang bebal. Jadi saya merasakan hari-hari ini ya kan, kita hidup semakin hari berjalan, semakin banyak tentunya yang kita temukan. Tetapi saya percaya ya kan, ya Tuhan pasti menyatakan kuasanya. Jadi janganlah kita seperti orang bebal, ya firman Tuhan katakan, marilah kita sama-sama. Saya begitu mengapresiasi buat teman-teman semua seperti Ali ya kan. Nah, jadi untuk apa? Ya, kita mengalah ya kan untuk menang, bukan menang untuk kalah. Ya, jadi biarlah dia mengatakan dia hebat, tetapi sebetulnya orang bisa tahu. Jadi saya merasakan kalau saya flashback berapa puluh tahun yang lalu, saya ini sebetulnya orang bebal. Merasa pokoknya Huda orang tuh saya eh, apa nama eh, merasa menang dengan dia, tapi sebetulnya kita kalah. Kenapa? Maka Pak Ahyam pernah ngomong sama saya, dia juga pernah mengalami. Jadi kalau kita berhadapan sama orang, jangan kita langsung tot 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 gitu, ya kan? Nah, kelihatan kita ini orang bebalnya. Padahal orang itu lebih pintar daripada kita. Maka saya baca-baca, orang cerdas itu adalah orang yang bukan ketemu orang yang baru langsung nah, gitu. Tapi dia mengamati dulu ya kan. Ini orang gimana. Lain kalau kita udah biasa seperti ketemu dengan Ali, ketemu dengan Hengki langsung karena kita udah biasa. Jadi janganlah kebebalan kita itu tidak memuliakan nama Tuhan. Pasti tidak memuliakan nama Tuhan karena apa? Kita merasa kita yang paling benar. Di saya beberapa hari yang lalu ya kan, itulah saya bilang kalau saya tidak ikut Koram Deo ini, kita tiap pagi kan firman kita kupas ya kan, cuma hanya baca-baca, enggak mendarat, wah lain ceritanya. Tapi saya bersyukur ya kan, dengan sudah berapa tahun kita di sini ya. Jadi semakin hari kita semakin bisa mengendalikan diri kita. Demikian, tambahan. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Simon buat tambahan sharingnya. Oke, silakan Hengki. Ya, terima kasih semuanya. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Sehingga di pagi hari yang indah ini setiap kami bisa hadir. Kami bisa datang kepada Engkau ya Bapa. Dan juga kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kepada kami ya Tuhan. Kalau Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga kami percaya Roh Kudus-Mu adalah Engkau yang selalu menuntun kami,
yang terus memberi kami hikmat untuk apa yang kami melakukan kebenaran ya Tuhan. Supaya kami hidup dalam keadilan dan juga kami hidup dalam kebenaran ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran-Mu ya Tuhan, yang terus mengajar kami dan menuntun kami ya Bapa. Dan kami selalu percaya ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Kami tahu Engkau ada ya Bapa. Saat kami mengalami masalah, problema ya Tuhan, biarlah kami selalu tenang, kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya ada mukjizat-Mu, ada tangan-Mu, ada perlindungan-Mu atas hidup kami ya Bapa. Ada pemeliharaan-Mu yang sempurna kepada kehidupan kami ya Tuhan. Baik untuk setiap kami, baik kepada keluarga besar kami ya Tuhan. Kepada istri, suami, anak-anak kami, menantu, cucu kami semua juga Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Dan juga buat Kuali yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan terus berkati, Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa. Apapun juga menjadi pergumulan dari Kuali Tuhan, Tuhan yang memberikan jawaban yang terbaik ya Bapa. Tuhan berkati istri dan juga Tuhan berkati anak-anak dan pekerjaannya juga ya Bapa. Terima kasih. Kami serahkan Kuali ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga terus berdoa buat acara HUT ulang tahun Pelita yang ke-20 yang akan diselenggarakan di Training Center Sungai Gelam Jambi ya Bapak. Biarlah acara ini juga Tuhan boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Dan juga melalui HUT ini juga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, dan juga banyak orang bertambah-tambah mengenal Engkau ya Bapak. Dan juga setiap jemaat juga akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan bersama dengan Pelita, telah membawa Pelita hari demi hari Tuhan, tahun demi tahun, lebih baik lagi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan acara HUT Pelita yang ke-20 ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga kami bersyukur buat Ibu Mirianti yang semakin hari juga Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapak kepada Ibu Mirianti dan juga kepada Pak Siregar ya Tuhan. Tuhan berkati senantiasa ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan Ibu Mirianti, Pak Siregar ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa beracara pemuritan pria ya Tuhan pada tanggal 8 Juli ini ya Tuhan, yang akan dibawa oleh Ko Ahyong, Bu Yuli, dan juga Gideon ya Tuhan. Biarlah melalui acara talkshow ini juga Tuhan, banyak keluarga-keluarga akan dimenangkan ya Bapak. Dan juga mereka terus akan sungguh-sungguh mengenal Engkau dan mempraktekkan kehidupan jemaat di Pelita secara khusus ya Bapak. Terima kasih. Kami juga serahkan acara tanggal 8 Juli ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga berkati bangsa kami. Tuhan terus bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik Tuhan. Tuhan juga membawa perekonomian yang terbaik, memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini. Dan juga pemerintahan yang ada ya Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan. Biarlah roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik dan dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan bangsa kami Indonesia dan juga pemerintahan yang ada ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat sekali lagi kesempatan
kesempatan untuk kami bisa berkoram di Bapa. Terima kasih buat kesempatan hidup hari ini yang Tuhan berikan. Kami senantiasa bersyukur Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami bisa menikmati hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, sekali lagi kami mau katakan dari hati kami sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Engkau tidak pernah memandang setiap pelanggaran kesalahan yang pernah kami lakukan Bapa. Sungguh Tuhan, kami kagum akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat momen-momen dan kesempatan-kesempatan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa Tuhan buat setiap kami yang hadir pagi hari ini. Tuhan, hamba berdoa apapun kondisi hati kami Tuhan, apapun kondisi kesehatan kami Bapa saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami percaya Bapa, kami selalu baik Tuhan karena ada Engkau dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami Bapa. Apapun yang kami pegang, apapun yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil Bapa. Kemanapun kaki kami melangkah Tuhan, dimanapun kami berada, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, sukacita-Mu, dan sejahtera-Mu melimpah-limpah atas hidup setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami mau melangkah pagi hari ini Tuhan, dengan kami senantiasa menyadari bahwa Engkau ada dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami senantiasa Tuhan menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang selalu disertai Engkau. Kami adalah orang-orang yang luar biasa. Kami orang-orang yang punya potensi Tuhan, sehingga kami Tuhan melakukan hidup kami Bapa menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dalam kehidupan kami Bapa. Kami menjadi teladan-Mu dimanapun kami berada Bapa, kepada karyawan kami, kepada anak-anak kami, kepada istri kami Tuhan, kepada keluarga besar kami, kepada siapapun Tuhan dimanapun kami berada. Kami menjadi saksi, menjadi garam-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpin tuntun langkah kami sepanjang hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima Pagi. kasih ya sudah didoakan.